Halo semuanya, selamat datang di presentasi video saya. Pernahkah kalian berpikir bagaimana bisa sebuah komputer mengeksekusi game yang berat, memutar video resolusi tinggi, atau sekedar mengetik tugas dalam waktu bersamaan? Semua keajaiban itu berpusat pada satu komponen vital. Hari ini kita akan membedah secara tuntas isi dan cara kerja CPU yang sering kita sebut sebagai otak komputer kita. Sebelum kita menyelam lebih dalam, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Mira Andriani dengan NIM 1022553, mahasiswi program studi informatika. Presentasi ini merupakan final project untuk mata kuliah arsitektur komputer yang diampu oleh dosen kita, Bapak Puji Imam Mutakin, Eskom MSI. Kita mulai dari pernyataan paling mendasar. Apa itu CPU? CPU atau Central Processing Unit adalah komponen hardware utama di dalam komputer. Mengapa disebut utama? Karena CPU bertanggung jawab penuh untuk mengeksekusi instruksi dari program dan mengontrol operasi seluruh sistem elektronik. Tanpa adanya CPU, komputer tidak akan bisa berfungsi sama sekali. Itulah alasan mengapa CPU dikenal luas sebagai otak komputer. Luar biasanya, CPU modern saat ini sudah mampu memproses hingga miliaran instruksi hanya dalam waktu 1 detik, menjadikannya penentu utama kecepatan performa komputer Anda. Sekarang, mari kita lihat apa yang ada di dalam core tersebut melalui diagram blok CPU. Secara arsitektur internal, CPU terdiri dari 3 komponen inti, ALU, control unit, dan register file. Ketiganya saling terhubung dengan sangat intim melalui sebuah jalur yang disebut internal CPU bus. Tidak hanya di dalam, CPU juga berkomunikasi dengan dunia luar menggunakan external bus. Ada memory bus yang menghubungkan ke RAM dan I/O bus yang menghubungkan ke perangkat input atau output seperti keyboard atau monitor. Aliran datanya selalu mengikuti siklus dari RAM masuk ke CPU, disimpan ke register, dihitung di ALU, lalu dikeluarkan sebagai output. Dari diagram tadi, kita bisa menyimpulkan ada 3 pilar atau komponen utama yang membangun CPU. Pertama, ada ALU atau Arithmetic Logic Unit yang bertindak sebagai otot pemrosesan. Kedua, ada Control Unit yang bertindak sebagai mengatur lalu lintas data atau otak di dalam otak. Dan ketiga, ada Registers, yaitu memori internal super cepat berkapasitas kecil yang bertugas menyimpan data sementara yang sedang aktif diproses. Mari kita bedah lebih dalam mengenai ALU dan control unit. ALU disebut sebagai otot karena disinilah semua operasi aritmatika dasar seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, serta operasi logika seperti AND, OR, NOT, dan perbandingan dilakukan. Sementara itu, control unit bertugas sebagai mandornya. Dialah yang mengambil instruksi biner dari memori, menerjemahkan kode instruksi tersebut, dan mengarahkan ke mana data harus dialirkan agar eksekusi berjalan dengan tertib dan teratur. Komponen ketiga adalah register. Jika kita melihat hierarki memori komputer, register berada di kasta tertinggi, posisinya tepat di puncak piramida. Mengapa? Meskipun kapasitas penyimpanannya sangat-sangat kecil, kecepatan aksesnya adalah yang paling tinggi di seluruh sistem komputer. Bahkan jauh melampaui RAM dan cache memori. Fungsi utamanya adalah memegang data atau instruksi yang sedang diproses secara real time saat itu juga, sehingga CPU tidak perlu membuang waktu menunggu antrian data dari RAM. Lalu, bagaimana ketiga komponen tadi bekerja?
Mereka bergerak dalam sebuah siklus abadi yang dinamakan siklus instruksi. Langkah pertama adalah Patch Control Unit, mengambil instruksi dari RAM dan memuatnya ke dalam register. Langkah kedua adalah dekode. Control unit menerjemahkan instruksi biner tersebut menjadi sinyal kontrol yang dipahami oleh komponen CPU. Langkah ketiga adalah execute. Lalu mengeksekusi perintah tersebut, baik perhitungan matematis maupun logika, dan menyimpan hasil kembali ke register atau dikirim balik ke RAM. Siklus ini berulang terus-menerus tanpa henti. Dalam kehidupan sehari-hari, siklus fetch, decode, execute ini terjadi jutaan hingga miliaran kali per detik, yang biasa kita kenal dengan satuan clock speed. Contoh nyata penerapannya, saat kita mengetik di keyboard, setiap tekanan tombol memicu ribuan instruksi agar huruf muncul di layar. Saat bermain game 3D, CPU menghitung logika AI dengan fisika secara paralel. Begitu pula saat rendering video dan browsing internet, semua aktivitas multitasking yang mulus ini terjadi berkat kecepatan luar biasa dari CPU modern kita. Seiring berjalannya waktu, teknologi CPU tidak diam di tempat. Ada dua inovasi besar yang mendorong performa komputer saat ini, yaitu adopsi teknologi multicore prosesor atau prosesor berinti banyak, dan pengecilan ukuran arsitektur melalui teknologi fabrikasi nanometer. Dahulu, CPU hanya memiliki satu inti atau single core, namun sekarang kita mengenal multicore prosesor, di mana ada banyak inti independen di dalam satu chip tunggal, seperti 8, 16, hingga 32 inti. Keunggulannya adalah memungkinkan adanya pengolahan paralel. Beban kerja komputer dibagi rata ke setiap core secara simultan, menghasilkan efisiensi energi yang lebih baik, mengurangi panas berlebih, dan membuat pengalaman multitasking kita menjadi jauh lebih responsif tanpa lag. Selain memperbanyak inti, para ilmuwan juga memperkecil ukuran transistor di dalamnya. Saat ini, teknologi fabrikasi canggih sudah berhasil mencapai ukuran 3 nanometer. Bayangkan, dengan ukuran sekecil itu, miliaran transistor dapat ditanam ke dalam area sekecil kuku jari manusia. Dampak positif dari fabrikasi modern ini sangat masif. Chip menjadi jauh lebih hemat daya, suhu operasi komputer tetap dingin, namun performa komputasi yang dihasilkan melesat berkali-kali lipat dibanding generasi sebelumnya. Sebagai kesimpulan dari bedah arsitektur kita hari ini, CPU adalah kesatuan sistem yang sangat harmonis. Kekuatan utamanya bertumpu pada sinergi tiga komponen. Alus sebagai otot kalkulasi, kontrol unit sebagai otak pengatur, dan register sebagai memori kilat. Seluruh kinerja tersebut digerakkan melalui siklus konstan, fetch, decode, dan execute. Di era modern, efisiensi arsitektur ini semakin disempurnakan oleh teknologi multicore dan fabrikasi nanometer terkini, menjadikannya fondasi utama bagi kemajuan peradaban teknologi digital kita. Sekian presentasi dari saya mengenai isi dan cara kerja CPU, otak komputer kita. Semoga penjelasan ini memberi wawasan baru bagi kita semua tentang bagaimana komputer bekerja di balik layar. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Mira Andriani pamit undur diri, sampai jumpa di kesempatan berikutnya.